Di tengah hiruk-pikuk kantor pusat perusahaan kosmetik mewah di kawasan Sudirman, Jakarta, Aulia menjatuhkan tumpukan laporan bulanan saat mata Bu Siti, CEO yang disegani, menatapnya dengan pandangan yang tak lagi seperti biasa. Bukan apresiasi atas dedikasinya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Jantung Aulia berdegup kencang, wajahnya memerah saat Bu Siti tersenyum tipis, seolah rahasia tak terucap baru saja terungkap. Malam itu, saat Aulia pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran kota, sebuah pesan singkat dari nomor Bu Siti muncul di ponselnya. "Aulia, kita perlu bicara. Besok pagi, sebelum rapat." Aulia menatap layar ponselnya lama, jarinya gemetar. Ia bukan orang baru di dunia korporat, sebagai asisten pribadi satu-satunya perempuan di tim eksekutif yang didominasi pria, ia sudah terbiasa dengan tekanan. Tapi ini berbeda. Bu Siti, wanita berusia 38 tahun yang membangun kerajaan kosmetik glamora dari nol, selalu dikenal sebagai pemimpin tegas, dingin, dan tak tergoyahkan. Keluarganya, keluarga konglomerat di Surabaya, sering membicarakan pernikahannya yang tertunda, tapi Bu Siti selalu mengalihkan pembicaraan ke bisnis. Aulia, gadis 25 tahun asal Bandung, datang ke Jakarta 2 tahun lalu mencari peluang. Ia tak pernah membayangkan pekerjaannya akan membawanya ke pusaran emosi seperti ini. Pagi berikutnya, Aulia tiba di kantor lebih awal. Lead eksekutif membawanya ke lantai 20, di mana ruang Bu Siti menanti seperti istana kaca. Saat memasuki ruangan, aroma parfum khas glamora menyambutnya, campuran mawar dan anila yang selalu membuat Aulia merasa aman. Bu Siti duduk di balik meja marmer, rambut hitam panjangnya terurai sempurna, mata coklatnya tajam tapi lembut. "Duduklah, Aulia," katanya dengan suara yang biasa, tapi ada getar di sana. Aulia patuh, tangannya mengepal rok pensilnya. "Aku tahu ini aneh," Bu Siti mulai, matanya tak lepas dari Aulia. "Tapi selama ini kerja sama kita. Lebih dari sekadar profesional. Aku merasa ada ikatan. Kamu membuatku melihat dunia berbeda." Aulia terdiam, pikirannya berputar. Ia ingat momen-momen kecil, saat Bu Siti memuji desain kemasan baru yang Aulia usulkan, saat mereka lembur bersama sampai larut malam, berbagi cerita tentang mimpi masa kecil. Tapi ini tak masuk akal. Aulia bukan tipe yang mudah jatuh cinta, apalagi dengan wanita. Atau begitukah? Di kampung halamannya, gadis seperti dia diharapkan menikah dengan pria baik-baik, membangun keluarga. Tapi di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, norma-norma itu mulai retak. Aku tak mengerti, Bu," Aulia balas, suaranya pelan. Bu Siti bangkit, berjalan mendekat. "Aulia, aku jatuh cinta padamu. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu. Kamu kuat, cerdas, dan cantik dalam cara yang tak bisa kugambarkan." Kata-kata itu seperti pukulan. Aulia mundur selangkah, ingatan tentang keluarganya di Bandung melintas, ibunya yang selalu bertanya kapan ia punya pacar, ayahnya yang bangga dengan pekerjaannya tapi takkan pernah menerima ini. "Ini salah, Bu. Kita perempuan," gumam Aulia, tapi hatinya ragu. Bu Siti tersenyum pilu. "Di mata masyarakat, ya. Tapi di hatiku, ini benar." Hari itu berlalu seperti mimpi buruk. Aulia menghindari Bu Siti sepanjang rapat, fokus pada tugasnya, mengatur jadwal peluncuran produk baru, Eternal Glow, lini kosmetik anti-aging yang ditargetkan untuk wanita karier seperti Bu Siti. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, ada arus listrik yang tak bisa diabaikan. Malamnya, Aulia bertemu sahabatnya, Rina, di sebuah cafe di Tamrin. Rina, sesama perantau dari Jogja, bekerja sebagai desainer grafis. "Kamu kelihatan aneh, Lia." "Ada apa?" tanya Rina sambil menyeruput kopi susu.
Aulia ragu, tapi akhirnya curhat. Bu Siti. Dia bilang suka aku. Lebih dari teman. Rina terbelalak. Wah, serius? Tapi, kamu kan strike. Atau? Pertanyaan itu menggantung. Aulia tak pernah memikirkan orientasinya. Di masa kuliah, ia pernah dekat dengan seorang cowok, tapi tak pernah serius. Sekarang dengan Bu Siti, ada perasaan aneh, campuran takut dan penasaran. Aku tak tahu, Rin. Tapi kalau ketahuan, habislah aku. Keluargaku, masyarakat. Indonesia ini kan konservatif. Rina mengangguk, matanya penuh simpati. Benar. Ingat kasus-kasus di berita. Dipukuli, diusir. Tapi kalau kamu suka balik, gimana? Aulia geleng kepala. Aku tak bisa. Ini cuma kesalahpahaman. Keesokan harinya, konflik mulai muncul. Di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan pria, Andi, manajer marketing, melihat Bu Siti sering memanggil Aulia ke ruangannya. Hati-hati, Lia. Bu Siti itu posesie, bisik Andi saat istirahat makan siang. Aulia tersenyum paksa, tapi hatinya gelisah. Bu Siti mengundangnya ke acara gala malam itu, peluncuran Eternal Glow di Hotel Bintang 5. Ini penting untuk karirmu, kata Bu Siti, tapi matanya berkata lain. Aulia setuju, tak punya pilihan. Di gala, gemerlap lampu dan aroma parfum memenuhi ruangan. Bu Siti tampil memukau dalam gaun merah, pidatonya memukau para investor. Aulia berdiri di belakang panggung, mengatur segalanya. Saat acara usai, Bu Siti menariknya ke balkon. Terima kasih, Aulia. Tanpamu, ini takkan sukses. Tangan Bu Siti menyentuh lengan Aulia, hangat dan lembut. Aulia menarik diri. Bu, tolong jangan. Ini tak benar. Bu Siti mundur, matanya basah. Ma, aku tak bisa kendalikan ini. Saat itu, Aulia merasakan getar pertama, bukan takut, tapi empati. Mungkin, Bu Siti juga menderita. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai mempertanyakan dirinya. Ia mencari tahu di internet, membaca cerita-cerita tentang wanita seperti dia di Indonesia, tekanan untuk menikah, rasa malu, isolasi. Keluarganya menelepon, ibunya bertanya tentang calon. Kapan bawa pulang cowok, nak? Aulia bohong, bilang sibuk kerja. Di kantor, Bu Siti menjaga jarak, tapi tatapannya tetap ada. Suatu siang, saat lembur, Bu Siti cerita tentang masa lalunya, pernikahan gagal dengan pria yang dipilih keluarga, tekanan menjadi pewaris bisnis. Aku tak pernah bahagia sampai bertemu kamu, katanya. Aulia terdiam, hatinya terguncang. Konflik memuncak saat Andi mendengar percakapan mereka. Ini gila, gumam Andi pada dirinya sendiri. Ia mulai menyebar rumor halus, membuat tim curiga. Aulia merasakan tatapan aneh dari rekan kerja. Rina menasihati, jauhi dia, Lia. Ini bisa hancurkan karirmu. Tapi Aulia tak bisa. Ia mulai merasakan tarikan itu, cinta yang tak diundang. Di akhir ile ini, Aulia berdiri di depan cermin apartemennya, bertanya pada bayangannya, apa aku juga suka padanya. Pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Aulia, hari itu terasa lebih berat. Ia tiba di kantor dengan mata bengkak setelah malam tanpa tidur, memikirkan Bu Siti. Rumor sudah mulai beredar, Bu Siti terlalu dekat dengan asistennya, bisik-bisik di pantry. Andi dengan senyum licik mendekati Aulia. Hati-hati, ya. Jangan sampai karirmu rusak gara-gara hubungan spesial. Aulia marah, tapi diam ia tahu, di Indonesia, gosip seperti ini bisa jadi senjata. Bu Siti memanggilnya ke ruangan. Aulia, aku minta maaf atas kemarin. Aku tak mau memaksamu.
Tapi matanya berkata sebaliknya. Aulia duduk, suaranya gemetar. Bu, ini tak bisa diteruskan. Saya tak seperti itu. Bu Siti tersenyum pilu. Aku tahu risikonya. Keluargaku di Surabaya selalu desak aku nikah lagi. Mereka tak tahu aku tak suka pria. Pengakuan itu seperti bom. Aulia terkejut, tapi juga lega, akhirnya ada yang mengerti kegelisahannya. Hari itu mereka bekerja seperti biasa, tapi ada ketegangan baru. Peluncuran Eternal Glow sukses besar, penjualan melonjak. Bu Siti memuji Aulia di depan tim, tapi di balik itu, ia mengirim pesan, makan malam bersamaku. Hanya bicara. Aulia ragu, tapi setuju. Di restoran Italia di Senayan, Bu Siti cerita lebih dalam, masa kecil di keluarga kaya tapi konservatif, tekanan menjadi wanita sempurna. Aku pernah coba suka pria, tapi hati tak bohong, katanya. Aulia mendengar, hatinya meleleh. Ia cerita tentang dirinya, mimpi jadi desainer kosmetik, tapi terjebak di pekerjaan asisten. Saya tak pernah pikirkan ini, Bu. Tapi, tatapan Anda membuat saya ragu. Malam itu mereka berpisah dengan pelukan singkat pertama kalinya. Aulia pulang, pikirannya kacau. Rina menelepon. Lia, jangan bodoh. Di Indonesia, lesbian itu tabu. Ingat berita tentang Raya Klubut. Kamu bisa diusir keluarga. Aulia tahu, tapi perasaan itu tumbuh. Esoknya, konflik datang dari keluarga Bu Siti. Kakaknya, Pak Budi, datang ke kantor. Siti, ibu desak kamu nikah dengan anak temannya. Jangan tunda lagi. Bu Siti marah. Ini hidupku. Setelah Pak Budi pergi, Bu Siti menangis di ruangannya. Aulia menghibur, tangannya memegang tangan Bu Siti. Saat itu ada ciuman pertama, ringan tapi penuh arti. Ciuman itu mengubah segalanya. Aulia merasa bersalah, tapi juga bahagia. Ia mulai menghindari panggilan ibunya. Di kantor, Andi semakin curiga. Ia mengintip pesan di ponsel Aulia yang tertinggal, melihat bukti. Ini bisa jadi peluang, gumam Andi, ambisius ingin naik jabatan. Ia mulai rencanakan sesuatu. Sementara itu, Aulia dan Bu Siti bertemu diam-diam, jalan-jalan di taman kota, berbagi mimpi. Kita bisa lari ke Bali, mulai baru, kata Bu Siti setengah bercanda. Aulia tertawa, tapi takut. Bagaimana dengan bisnis Anda? Keluarga. Konflik memuncak saat acara perusahaan di Bali. Mereka pergi bersama tim, tapi di hotel, Bu Siti menyelinap ke kamar Aulia. Aku tak bisa tahan lagi, katanya. Mereka bicara panjang, berbagi rahasia. Tapi pagi harinya, Andi melihat mereka keluar bersama. Ini bukti, katanya pada dirinya. Kembali ke Jakarta, Andi lapor ke Dewan Direksi secara anonim. Rumor meledak, hubungan terlarang di Glamora. Bu Siti dipanggil rapat darurat. Ini itnah, katanya, tapi bukti oto dari Andi membuatnya lemah. Aulia diinterogasi. Apa benar, Aulia, tanya. Aulia menyangkal, tapi hatinya hancur. Malam itu, ia bertemu Bu Siti di apartemennya. Kita harus berhenti, kata Aulia menangis. Bu Siti memeluknya. Tidak, kita lawan. Tapi tekanan datang dari keluarga Aulia. Ibunya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ada apa, nak? Kenapa kamu aneh akhir-akhir ini? Aulia bohong lagi, tapi ibunya curiga. Jangan bikin malu keluarga, ya. Di akhir ile ini, Aulia berdiri di balkon, memandang lampu kota. Apa aku siap bayar harganya, gumamnya. Perasaan cinta tumbuh, tapi bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Badai mulai mengamuk di Glamora. Dewan Direksi menuntut Bu Siti mundur jika rumor benar.
Ini merusak citra perusahaan, kata mereka. Bu Siti bertarung, tapi lelah. Aulia, di sisi lain, dipecat secara halus, diberi cuti panjang. Ini untuk kebaikanmu, kata Aulia marah, tapi tak berdaya. Ia pulang ke apartemen, menangis sendirian. Rina datang, memeluknya. Aku bilang kan, bahaya. Sekarang gimana? Aulia cerita semuanya. Aku suka dia, Rin. Benar-benar. Rina terkejut. Lia, ini gila. Di Indonesia, kamu bisa dipenjara atau lebih buruk. Bu Siti menelepon. Aulia, aku takkan biarkan ini hancurkan kita. Mereka bertemu di kai tersembunyi di Kemang. Bu Siti tampak lebih tua, garis kerut di wajahnya. Andi yang khianat. Aku pecat dia, tapi kerusakan sudah ada. Aulia memegang tangannya. Bu, keluargaku tahu. Ibu datang, curiga. Bu Siti menghela napas. Keluargaku juga. Mereka mau aku nikah bulan depan. Berita itu seperti pukulan. Aulia mundur. Jadi, kamu setuju? Bu Siti geleng. Tidak. Tapi tekanan besar. Mereka ancam cabut saham. Konflik internal Aulia memuncak. Ia mimpi buruk, keluarganya mengusirnya, masyarakat menunjuk-nunjuk. Bangun keringat dingin, ia cari tahu komunitas LGBT di Jakarta, secara online, takut ketahuan. Ia baca cerita wanita seperti dia, diusir, tapi menemukan kedamaian. Mungkin aku bisa, gumamnya. Tapi realita keras. Ibunya tinggal seminggu, memaksa Aulia ikut kencan buta dengan anak teman. Ini buat masa depanmu, nak. Aulia pergi, tapi hatinya di Bu Siti. Di pertemuan itu, cowok bernama Rea sopan, tapi Aulia tak tertarik. Kamu cantik, kata Rea. Aulia tersenyum paksa, pikirannya melayang ke Bu Siti. Pulang, ibunya bertanya. Bagus kan? Aulia mengangguk bohong. Malamnya, Bu Siti datang ke apartemen. Aku tak bisa tanpa kamu. Mereka berdebat, Aulia ingin lari, Bu Siti ingin lawan. Kita bisa pindah ke Singapura, bisnis internasional, kata Bu Siti. Aulia ragu. Tapi keluarga. Masyarakat. Pengkhianatan datang dari Rina. Sahabat itu takut kehilangan Aulia, cerita pada ibu Aulia. Bu, Aulia dalam bahaya. Dia terlibat dengan wanita. Ibunya syok, menangis. Ini dosa, nak. Kamu kena pengaruh kota. Aulia marah pada Rina. Kenapa kamu khianati aku? Rina menjawab, demi kebaikanmu. Ini tak normal. Persahabatan retak. Bu Siti menghadapi keluarganya di Surabaya. Ia terbang ke sana, konfrontasi dengan ibu dan kakak. Aku suka wanita, Bu. Itu aku. Keluarga marah. Kamu bikin malu. Kami usir kamu dari warisan. Bu Siti pulang hancur, tapi teguh. Ia hubungi Aulia. Aku pilih kamu. Tapi Aulia tertekan, bilang kita berhenti. Ini terlalu sakit. Bu Siti menangis di telepon. Hari-hari gelap bagi Aulia. Ia kehilangan pekerjaan, sahabat, dan hampir keluarga. Ibunya pulang ke Bandung, tapi dengan ultimatum, pulanglah, tinggalkan gilaan itu. Aulia tinggal sendirian, tapi mulai bangkit. Ia apply pekerjaan baru, tapi rumor mengikuti. Di interior, bertanya halus. Kami dengar isu di Glamora. Aulia bohong, tapi hatinya hancur. Akhirnya, Bu Siti datang lagi. Aku jual sahamku. Kita mulai baru. Aulia terkejut. Kamu gila. Bu Siti tersenyum. Untuk cinta. Mereka peluk, tapi di luar, badai sosial mengancam.
Di akhir ile ini, Aulia memutuskan, baiklah, kita coba. Tapi ia tahu, harga yang harus dibayar besar. Keputusan Aulia membawa mereka ke AC baru, penuh harapan tapi juga bahaya. Bu Siti menjual sebagian saham Glamora, dapat uang untuk mulai bisnis kecil di Bali. Kita bisa hidup tenang di sana, katanya. Aulia setuju, tapi ragu. Mereka pindah diam-diam, tinggal di ila kecil di Ubud. Bali, dengan kebebasannya, terasa seperti surga. Mereka jalan-jalan di sawah, berbagi ciuman di bawah matahari terbenam. Ini nyata, gumam Aulia. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Bu Siti mencari, menelepon teman-teman. Pak Budi datang ke Bali, marah. Kembalilah, Siti. Ini aib keluarga. Bu Siti tolak. Ini hidupku. Pak Budi pergi, tapi ancam, kami publikasikan ini. Aulia takut. Di Bali, meski lebih liberal, tetangga mulai curiga. Dua wanita tinggal bersama. Aneh, bisik mereka. Konflik internal kembali. Aulia rindu keluarga. Ia telepon ibunya, tapi ibu marah. Kamu dosa besar. Jangan hubungi lagi. Aulia menangis berhari-hari. Bu Siti menghibur, tapi ia sendiri menderita, bisnis barunya lambat, investor mundur karena rumor. Ini harga yang kita bayar, katanya. Pengkhianatan terakhir dari Andi. Ia publikasikan foto lama di media sosial, dengan caption, rahasia Glamora, ceo lesbian. Berita viral di Indonesia. Koran-koran bahas skandal di dunia kosmetik. Keluarga Aulia tahu, ayahnya sakit jantung karena syok. Aulia terbang ke Bandung, tapi diusir. Kamu bukan anakku lagi, kata ayahnya. Aulia hancur, kembali ke Bali dengan tangan kosong. Bu Siti juga menderita. Keluarganya cabut dukungan finansial. Bisnis runtuh. Mereka bertengkar pertama kali. Ini salahmu, kata Aulia marah. Bu Siti balas, aku korbankan segalanya untukmu. Mereka pisah kamar, tapi malamnya mereka baikan. Ma, aku takut, kata Aulia. Bu Siti peluknya. Kita kuat bersama. Masyarakat mulai bereaksi. Demo kecil di depan ila mereka, dipimpin kelompok konservatif. Pergi dari Bali. Kalian nodai budaya. Polisi datang tapi tak bisa usir karena tak ilegal. Tapi tekanan psikis besar. Aulia depresi, Bu Siti minum obat tidur. Mereka bicara tentang akhir. Mungkin kita pisah, kata Bu Siti pilu. Aulia geleng. Tidak. Ini ujian. Aulia mulai bangkit. Ia cari dukungan di komunitas LGBT di Bali, pertemuan rahasia. Ia bertemu wanita lain dengan cerita serupa, diusir, tapi bertahan. Kalian berani, kata seorang. Aulia pulang, cerita pada Bu Siti. Kita tak sendirian. Mereka putuskan lawan, Bu Siti tulis surat terbuka di media, aku lesbian, dan aku bangga. Reaksi campur, dukungan dari muda-mudi, tapi hujatan dari konservatif. Di akhir ile ini, mereka berdiri bersama, menghadapi dunia. Tapi Aulia bertanya dalam hati, apakah ini layak? Badai media tak kunjung reda. Bu Siti dan Aulia jadi sorotan, acara bahas fenomena lesbian di kalangan elite. Kelompok hak asasi mendukung, tapi ancaman datang, pesan anonim, batu dilempar ke ila. Mereka pindah ke tempat lebih aman di Seminyak. Bisnis Bu Siti bangkit pelan, dengan dukungan komunitas. Aulia mulai desain produk sendiri, Trueselt kosmetik untuk semua identitas. Tapi luka dalam tak sembuh. Aulia mimpi ayahnya bangun menangis. Bu Siti juga, ia kehilangan teman lama. Mereka terapi bersama, belajar makan diri. Ini bukan salah kita, kata terapis. Perlahan, mereka kuat.
Mereka ikut parade kecil di Jakarta, incognito. Melihat orang-orang seperti mereka, Aulia merasa harapan. Konfrontasi akhir dengan keluarga. Ibunya datang ke Bali setelah ayah sembuh. Nak, ibu tak bisa terima, tapi ibu rindu. Aulia menangis, peluk ibunya. Ma, Bu. Ini aku. Ibunya pergi tanpa janji, tapi pintu terbuka. Keluarga Bu Siti lebih keras, mereka potong hubungan. Bu Siti sedih, tapi bebas. Akhirnya aku hidup untuk diri sendiri. Cinta mereka tumbuh di tengah badai. Mereka nikmati momen kecil, masak bersama, jalan di pantai. Kamu harga yang pantas, kata Bu Siti. Aulia tersenyum. Kamu juga. Tapi masyarakat tak berubah semalam. Teman baru datang, tapi lama pergi. Rina minta maaf, tapi Aulia butuh waktu. Di akhir cerita, mereka duduk di teras, memandang matahari terbenam. Aulia bertanya pada Bu Siti, apa kita benar? Bu Siti jawab, cinta tak pernah salah. Tapi di hati, mereka tahu perjuangan terus. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu salah, atau justru itulah bentuk keberanian sejati?